Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini ruang konsultasi gizi? Benar, Bu. Silakan duduk. Oh iya. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Setiawati Hias, ahli gizi di Rumah Sakit Bunga ini. Dengan Ibu siapa? Nama saya Dini, Mbak. Ya, Ibu Dini, apa yang bisa saya bantu, Bu? Jadi gini, Mbak. Tadi tuh saya tuh habis pemeriksaan sama dokter penyakit dalam. Terus sama dokternya dikasih rujukan buat datang ke konsultasi gizi. Oh, begitu. Boleh saya lihat berkasnya, Bu? Boleh, Mbak, ini? Tadi kesini sama siapa, Ibu? Tadi saya datang ke sini sama anak saya, Mbak, tapi dia nunggu di luar. Oh, gitu. Sambil saya catat ya, Bu. Iya, Mbak. Tadi kesini naik apa, Bu? Naik kendaraan pribadi sih, Mbak, naik motor. Oh, kalau boleh tahu usia Ibu Dini berapa ya? Usia saya 50 tahun, Mbak. Baik, Bu, saya akan menjelaskan kenapa Ibu dirujuk ke Poligisi ini. Di sini saya selaku ahli gizi akan memberikan alternatif solusi permasalahan gizi Ibu. Kemudian semua yang Ibu ceritakan kepada saya nanti akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi Ibu bisa menceritakan apa saja. Apakah Ibu bersedia melaksanakan konseling gizi sekitar 30 menit hingga 45 menit ke depan? Oh iya, bersedia, Mbak. Baik, saya dimulai ya, Bu. Keluhannya, kenapa Ibu lakukan pemeriksaan? Jadi gini, Mbak, biasanya tuh saya kalau malam tuh suka gatal-gatal gitu loh. Terus tapi susah buat sembuhnya kayak gitu. Apakah Ibu sudah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Belum, Mbak. Boleh saya ukur dulu, Bu? Boleh, Mbak. Silakan Ibu berdiri di sini. Oh iya, Mbak. Tasnya boleh dilipat dulu ya, Bu. Bu, tumitnya mepet tembok ya. Maaf, betisnya juga. Pundaknya mepet. Tegak ya, Bu. 155 cm ya, Ibu. Oh iya, Mbak. Bisa ukur berat badan ya, Ibu. Oh iya, Mbak. Jadi, hadapannya nanti lurus ke depan aja ya. 61 kg hasil pengukuran berat badan Ibu tadi yaitu 61 kg ya, Bu, dengan tinggi badan 155 cm. Mohon Bu sebentar ya, Bu, saya hitung dulu. Oh iya, Mbak. Terima kasih Ibu sudah menunggu. Dari pengukuran berat badan dan tinggi badan dapat saya simpulkan bahwa Ibu obesitas tingkat 1 ya, Bu, dengan hasil IMT 25,4 kg per meter kuadrat. Maksudnya adalah berat badan Ibu di atas normal dan seharusnya berat badan ideal Ibu adalah 49,5 kg ya, Bu. Oh, ternyata saya obesitas ya, Mbak. Iya, Bu. Dari berkas yang Ibu bawa ini, Ibu menderita diabetes mellitus yang ditandai dengan kadar gula darah sewaktu Ibu di atas normal, yaitu 315 mg per desiliter ya, Bu. Ibu juga memiliki keluhan, sering gatal-gatal, dan lukanya sukar sembuh. Kalau boleh tahu, aktivitas sehari-hari Ibu apa ya? Kalau aktivitas hari-hari itu saya cuma di rumah, Mbak. Soalnya saya kan ibu rumah tangga ya. Terus kadang juga ada dititipin anak sama tetangga kayak gitu, Mbak. Oh, gitu. Itu Ibu sering olahraga atau enggak ya? Wah, itu kalau olahraga tuh udah nggak sempet. Tapi itu sebelum menikah tuh saya, Mbak, sering olahraga. Paling tuh seminggu sampai 3 kali. Tapi habis menikah tuh udah nggak pernah lagi, Mbak. Dulu kan saya suka senam. Tapi habis menikah tuh udah nggak sempet ya, Mbak. Udah repot. Jadi nggak pernah olahraga sama sekali. Oh, kemudian apakah Ibu di keluarganya ada yang memiliki riwayat diabetes? Kalau diabetes tuh ada, Mbak. Ayah saya tuh dulu juga diabetes. Oh, gitu. Kalau sehari-hari Ibu pola makannya seperti apa ya? Biasa sih, Mbak, sehari itu 3 kali. Terus buat lauknya juga nanti tuh seadanya, sama sayurnya juga seadanya kayak gitu, Mbak. Baik, Ibu, apakah Ibu bisa mengingat dalam 24 jam terakhir apa saja yang Ibu konsumsi dengan cara pemasakannya? Mulai dari jam 10 ini mundur ke belakang 24 jam berarti sampai jam 10 kemarin pagi ya, Ibu? Oh iya, Mbak. Ya, baik, saya mulai. Sebelum Ibu kesini, Ibu mengkonsumsi apa saja ya, Bu? Makan nasi, terus lauknya tuh tempe bacem goreng, terus sama makan bubur daun singkong. Ukuran nasi, lauk tempe bacem, dan sayurnya seberapa porsinya ya, Bu? Oh, kalau nasinya tuh tadi saya makannya kayak biasanya, Mbak, 2 centong. Terus untuk tempenya itu 1 potong besar, Mbak. Sama sayurannya 1 sendok sayur kurang lebih. Apakah ada lagi yang Ibu konsumsi? Ada, Mbak. Tadi pagi tuh sebelum kesini anak saya tuh beli gorengan, bakwan tuh sama tempe gitu. Tapi saya cuma makan bakwannya aja. Itu habis bakwan berapa ya, Bu? Saya habis 2, Mbak. Kemudian kita mundur lagi ya, Bu. Untuk kemarin sore hingga malam sebelum Ibu tidur, apa saja yang Ibu konsumsi? Oh, kalau kemarin sore itu kan saya bikin terik tahu. Terus saya kan langsung makan tuh sorenya. Itu berarti saya makan nasi sama terik tahu, Mbak. Untuk nasi dan terik tahunya seberapa ya, Bu? Kalau nasinya kemarin sore itu cuma 1 centong, Mbak. Terus untuk terik tahunya itu paling 4 potong. Oh iya, malamnya tuh kan saya lapar lagi ya, Mbak. Soalnya sore juga udah makan, tapi malamnya masih lapar. Terus saya beli bihun goreng, Mbak.
Baik ibu, untuk bihun gorengnya ibu habis berapa ya bu? Satu bungkus itu mbak saya habisin sendiri. Oh iya. Baik bu, kita mundur lagi ya. Untuk kemarin dari jam 10 pagi sampai sore ibu mengkonsumsi apa saja? Oh, kalau kemarin itu siang sekitar jam 11 itu saya nyemil mbak makan keripik singkong. Kurang lebih saya habisnya satu bungkus sedang gitu mbak. Baik bu, untuk makan siangnya ibu makan apa? Kalau makan siang tuh kemarin saya makan nasi sama apa ya mbak? Bandeng goreng. Oh iya bu. Untuk makan nasi putih dan ikan bandengnya seberapa ya bu? Oh, kalau nasinya kayak biasanya mbak 2 centong. Terus kalau ikan bandengnya saya makannya 1. Baik bu, makanan yang ibu sukai dan tidak sukai? Oh, kalau yang disukai itu biasanya yang diolahnya kuah santan gitu mbak, itu saya suka. Terus habis itu bihun goreng juga saya suka. Untuk sayur juga saya semuanya doyan sih mbak, nggak milih-milih. Tapi kalau untuk lauknya tuh saya nggak suka sama telur sama ayam, soalnya kan amis ya mbak. Kemudian apakah ibu memiliki pantangan makan? Kalau pantangan tuh karena kan sebelumnya tuh saya udah pernah mbak konseling kayak gini juga tuh udah pernah. Terus sama yang konseling saya itu katanya disuruh ngurangi minuman manis, jadi saya udah nggak pernah tuh mbak minum minuman manis, diganti sama air putih. Oh gitu ya bu, itu udah bagus. Ibu sudah bisa mengurangi konsumsi minuman manis. Untuk buahnya apa saja yang ibu sukai? Kalau buah tuh saya biasanya pisang sama pepaya mbak, soalnya kan yang gampang didapetin juga ya. Mohon tunggu sebentar ya bu, saya akan menghitung asupan makan ibu dan kebutuhan gizi ibu ya. Oh iya mbak. Terima kasih ibu sudah menunggu. Dari hasil anamnesa ini dapat saya simpulkan bahwa asupan makan ibu lebih dari kebutuhan. Kemudian aktivitas fisik yang kurang, tidak pernah olahraga ya. Kemudian dari bekas yang ibu bawa ini menunjukkan bahwa kadar glukosa darah ibu 315 ini ada di atas normal dengan kadar normalnya 80 hingga 160 mg per desiliter. Kemudian kadar kolesterolnya ibu masih normal yaitu 105 mg per desiliter. Kemudian untuk hemoglobinnya ibu juga normal 12 gram per desiliter ya bu. Dapat saya simpulkan bahwa pemilihan makanan ibu itu menunjukkan bahwa ibu tidak siap menjalani diet yang pernah disarankan kepada ibu. Ditandai dengan ibu masih mengkonsumsi makanan yang bersantan, makanan yang digoreng-goreng, dan cemilan yang rasanya asin. Oh iya mbak. Jadi ada beberapa alternatif solusi yang bisa ibu pilih untuk membantu menurunkan kadar glukosa darah ibu ya. Dengan melakukan diet 1900 kalori per hari itu bisa diwujudkan dengan makan sesuai pedoman isi piringku. Makan itu yang ideal jadi 2/3 ini makanan pokok. Untuk sepertiga bagiannya adalah lauk pauk. Kemudian untuk porsi sayurnya ini sama dengan makanan pokok bu, 2/3 juga. Dan untuk buah-buahnya sepertiga piring. Kemudian isi piringku ini juga diimbangi dengan minum air putih 8 gelas per hari. Selanjutnya dengan melakukan aktivitas fisik sekitar 30 menit per hari dan mencuci tangan dengan sabun. Selanjutnya juga melakukan pemantauan berat badan ya bu. Ternyata konsumsi sayurannya juga banyak ya mbak. Ya, konsumsi sayuran dan makanan pokok itu seimbang ya bu. Selanjutnya saya memiliki leaflet ini tentang diabetes mellitus, boleh ibu baca-baca sebagai pedoman untuk menjalankan diet ya bu. Untuk pengaturan pola hidup ya bu, pertama dengan perencanaan makan, yang kedua itu membatasi konsumsi gula. Jadi ibu tadi kan sudah kurangi makanan dan minuman yang manis-manis ya ibu, itu sudah bagus. Kemudian membatasi konsumsi lemak, termasuk ibu suka makan yang bersantan, suka goreng-gorengan, itu juga dikurangi. Selanjutnya untuk cemilannya ibu bisa diganti dengan makan buah-buahan gitu bu. Jangan lupa juga makan sayur, kan ibu sudah menyukai sayur gitu ya bu. Selanjutnya yaitu melakukan olahraga teratur bu. Kalau ibu belum bisa diganti dengan aktivitas fisik berupa jalan-jalan pagi atau sore. Kemudian ibu mengepel lantai, mencuci piring, mencuci baju itu juga termasuk aktivitas fisik ya bu. Iya mbak. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Oh, saya mau tanya mbak, kan tadi katanya buah cemilannya bisa diganti buah ya. Iya. Kalau buah-buahan tuh yang harus dikonsumsi apa ya mbak? Kalau buah-buahan boleh dikonsumsi semua bu, dalam bentuk segar ya, bukan buah yang sudah diawetkan, bukan buah yang sudah dikeringkan atau yang manisan itu tidak boleh bu. Oh iya mbak. Kira-kira dari yang saya sampaikan tadi, ibu bisa menjalankan yang apa dulu ya ibu, biar ibu tidak keberatan? Oh, kalau yang dari tadi yang mbak sampaikan itu kalau misal olahraga gitu masih susah mbak kalau saya kan. Nah itu mungkin yang jalan-jalan tadi itu bisa mbak, tapi paling hari Minggu atau hari Sabtu aja sama anak saya gitu. Terus
tadi untuk mengurangi makanan yang santan gitu ya Mbak. Nah itu mungkin nanti kedepannya saya masaknya buat yang berkuah tapi nggak usah pakai santan, misalnya sop ayam kayak gitu Mbak. Oh, Nanti saya usahakan. oke, baik. Ini sudah saya catat. Semoga Ibu bisa menjalankan pola makan Ibu, yaitu mengurangi makanan yang bersantan dan melakukan aktivitas fisik 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali itu ya Bu. Kemudian konseling selanjutnya Ibu dipersilakan kembali ke sini lagi 2 minggu yang akan datang. Oh iya Mbak. Berarti nanti saya kesini lagi juga di hari yang sama ya Mbak, hari Jumat? Iya Bu, boleh. Kemudian ini berkasnya saya kembalikan ya Bu. Riwayatnya boleh Ibu bawa buat iya, dibaca-baca di rumah sebagai pedoman menjalankan diet. Konselingnya saya cukupkan sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup sih Mbak. Boleh Ibu ulangi lagi apa yang tadi saya sampaikan? Jadi gini Mbak, tadi kan dari habis diukur berat badan sama tinggi badan tuh ternyata saya obesitas ya Mbak. Terus sama data dari dokter menyatakan kalau saya itu diabetes. Terus tadi kata Mbaknya saya harus ngurangin makanan yang berkuah santan sama yang goreng-goreng. Terus juga sama untuk menambah aktivitas fisik. Terus juga untuk melakukan pola hidup sehat. Oh iya Ibu, tadi yang Ibu sampaikan sudah bagus. Semoga Ibu bisa menjalankan aktivitas fisik Ibu dan juga pengaturan pola makan Ibu ya Ibu. Terima kasih Ibu sudah lakukan konseling bersama saya. Ya Mbak, terima kasih juga ya atas informasinya. Kalau begitu saya pamit permisi ya. Ya Bu, mari saya antarkan. Iya Mbak.